silakan. Tuhan, pada pagi hari ini sudah kami memulai kegiatan menghadap kami. Pada Tuhan, membuka akan hidup kami, berapa yang kami baca, dan kami paham dan mengerti, dan Tuhan berkati kami mulai dari awal pertengahan hingga benar-benar dan baik. Ini adalah kami di dalam nama Yesus pemberkatan. Oke, amin. Baik, kita akan mulai pelajaran kita hari ini, tapi sebelumnya Ibu mau absen dulu ya. Jadi, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Baik, terima kasih anak-anak. Kalau kalian hadir semua, tolong disiapkan buku pelajaran kita, catatan kalian, catatan IPA hari ini, terus alat tulis menulis, ballpoint, pensil, semuanya disiapkan di atas meja ya. Bisa anak-anak? Bisa. Oke, kalau begitu, sekarang semua berdiri. Berdiri menghadap ini. Oke, masih ingat semua? Tepuk semangatnya. Dan mulai, tepuk semangat. Ibu yang lupa malah. Oke, kita ulangi sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, baik, tepuk tangan semua. Silakan duduk. Baik. Tolong semua perhatikan, jadi ini Ibu ada buka presentasi kita hari ini. Kalian tolong perhatikan slide yang ada di depan ini ditampilkan. Jadi Ibu mau bertanya sedikit untuk kalian ya. Jadi mau bertanya sedikit tentang materi yang sudah lewat yang minggu lalu ya. Minggu lalu dengan Ibu Sherly Goto. Iya. Jadi materinya itu adalah tentang sistem pencernaan, yaitu tentang nutrisi. Oke, masih ingat materi minggu lalu? Oke, masih. Oke, Ibu mau tanya sedikit. Ketika kalian makan, itu kalian rasa bagaimana? Kenyang. Apa lagi? Bertenaga. Ketika kalian makan, kalian akan merasa kenyang dan bertenaga. Oke. Kenapa kalian bisa rasa kenyang dan bertenaga? Karena apa? Ini Agnes. Karena nasi itu mengandung karbohidrat. Nasi itu mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat itu bagaimana sampai kalian bisa bertenaga? Hubungannya antara karbohidrat dengan kalian sampai bisa merasa bertenaga. Karbohidrat adalah sumber energi bagi tubuh. Kita membuat hilang gunting. Baik anak-anak, tadi kita sudah sampai di mana tadi? Ya, jadi tolong kembali perhatikan di depan sini. Tadi itu sudah bertanya ya. Jadi itu bertanya kalian kenapa kalian merasa kenyang tadi ya? Jadi ketika kalian kenyang itu karena kalian mengkonsumsi zat yang mengandung karbohidrat. Jadi karbohidrat itu adalah sumber utama energi. Oke, baik. Oke, jadi materi kita hari ini adalah masih tentang sistem pencernaan makanan dengan submateri yang berikut ini. Setelah nutrisi adalah tentang organ pencernaan makanan. Kita baca tentang hari ini anak-anak. Organ pencernaan makanan. Oke, jadi ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang mau dicapai hari ini. Jadi kalian itu Ibu harapkan setelah kalian menonton video, mendengarkan penjelasan Ibu, terus kalian melihat ini alat peraga yang ada di depan, itu kalian bisa. Terus yang pertama itu kalian bisa mengidentifikasi organ-organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan pada
tentang organ sistem pencernaan manusia dengan baik. Bisa dimengerti? Bisa. Jadi Ibu berharap hari ini setelah kalian belajar, kalian bisa mendapatkan manfaat untuk kalian punya kehidupan kelak. Jadi kalian bisa tahu, oh tubuh manusia ini dalam sistem pencernaannya itu seperti ini. Ada organ-organ apa saja di dalam sistem pencernaan. Terus fungsinya apa saja. Jadi Ibu harap itu yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Oke, baik anak-anak. Nah, ini untuk rencana kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi kalian nanti sebentar, Ibu sudah singgung tadi. Jadi kalian akan mengidentifikasi masalah lewat alat peraga. Terus ada video yang nanti diputarkan. Terus yang berikut kalian akan berdiskusi bersama di dalam kelompok mengerjakan LKPD yang nanti Ibu bagikan. Sudah biasa seperti itu kan? Sudah. Oke. Terus yang terakhir adalah kalian akan mengerjakan soal tes akhir. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Terus ini untuk teknik penilaian. Jadi sebentar nanti ketika kalian berdiskusi dalam kelompok sampai dengan mengerjakan, mempresentasikan semuanya itu akan Ibu nilai. Jadi ada Bapak Ibu guru yang ada di belakang membantu Ibu untuk menilai kalian sebentar. Jadi tolong dikerjakan dengan baik-baik. Silakan aktif dalam kelompok. Oke, jadi ini Ibu mau putarkan sedikit video. Tolong ini ditonton baik-baik. Terus sambil menonton jangan lupa untuk mencatat poin-poin yang penting. Oke. Hai kawan, namaku Gilbert si Anggun. Ya, nama itu adalah ayahku. Omong-omong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor, membuka kotak makan siangnya dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Kau bilang aku, Gilbert? Dia sudah menunjukkan selanjutnya. Oh, jangan giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tubuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari area kamu makan, kamu menunjukkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghasilkannya. Dengan itu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh makanan. Omong-omong, ini fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Hampir 1 kolam penuh air liur. Benar-benar hujan air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku tidak. Oke, tadi kita sudah sampai di mana tadi? Itu harus cukup kuat. Wah, itu ore. Otot-otot di dinding esopus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Ini gerakan peristaltik yang terjadi pada Beberapa detik kemudian, dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada otot yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya keluar kembali ke esophagus. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini. Pak, tolong izinkan aku masuk. Hore! Aku sudah melewati katup dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan aku mencoba dinding itu.
Wah, itu dirinya kuat, semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terkejut kalau penampung, mencampur, dan mengirim makanan menjadi bubur. Jadi itu harus cukup kuat. Sejujurnya, ini tak terlalu. Ya ampun, apa itu? Aduh, panas sekali. Panas. Aku harus keluar dari asam perut ini. Tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungi. Serius, jika kamu terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, serius. Jika kamu merasakannya, tidak disarankan karena itu perlu digulung. Dan di dalam tubuhmu, kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari 5 meter panjangnya. Ya, itu setinggi jerapah dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Harus kuakui, cukup hangat di sini. Hampir seperti resort tropis, tapi di lautan. Apa dulu? Oh iya, Anda terlindungi dalam gelembung kecil. Jangan khawatir. Jalanan melalui lorong kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, Olan memutuskan untuk membuat keluarnya ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak sekarang, hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Meluncur! Jadi yang terakhir yaitu rektum. Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus seperti ini atau yang ada di sana yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas keluar. Itu saat kita berpikir, oh harus ke kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu melakukan toilet dan tingkat lepas, darah, feses keluar. Sampai jumpa pizza dari sarapan kemarin. Apa? Di sini tidak ada yang makan pizza dingin untuk sarapan. Baiklah, begitu seperti apa sarapan biasanya? Beritahu aku di kolom komentar. Jadi itu tadi kalian sudah menonton video tentang organ-organ pencernaan makanan. Oke, sekarang tolong perhatikan di depannya. Tolong perhatikan di depan. Oke, ada yang tahu ini apa namanya? Torso. Torso. Jadi namanya apa? Torso. Ini merupakan alat peraga di laboratorium IPA yang ibu pakai untuk bisa menjelaskan tentang apa? Sistem pencernaan, khususnya adalah organ-organ pencernaan pada manusia. Tadi kalian sudah menonton video, tolong diperhatikan. Jadi tadi untuk organ pencernaan manusia itu yang pertama dimulai dari yang pertama adalah apa? Rongga mulut. Walaupun di sini mulutnya tidak terbuka. Tapi tadi sudah menonton video kan? Oke, jadi di dalam mulut, rongga mulut itu ada apa? Ada gigi. Terus apa lagi? Apa lagi? Kelenjar. Jadi dari rongga mulut itu kemudian organ pencernaan berikutnya adalah apa? Tenggorokan. Tenggorokan atau kerongkongan? Yang betul yang mana? Kerongkongan atau esophagus. Memang ada dua di sini. Satunya adalah tenggorokan atau trakea. Itu adalah saluran menuju ke sistem apa? Sistem paru-paru. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan. Jadi yang menuju ke paru-paru. Kalau yang makanan sistem pencernaan tadi adalah kerongkongan. Nah, dari kerongkongan kemudian organ berikutnya adalah apa? Lambung. Nah, ini lambung. Bentuknya macam ada tuh lambung kok. Oh, ada? Tidak. Oke, jadi ini lambung. Lambung juga merupakan organ apa? Pencernaan makanan setelah dari apa? Kerongkongan. Dari lambung kemudian yang berikut ini yang sudah terlepas ini adalah replika dari usus. Jadi usus itu ada usus kecil. Jadi ada usus kecil di dalam sini. Ini semuanya ada usus kecil warnanya begini. Ini usus kecil. Terus yang berikut adalah usus besar. Ini usus besar. Yang dari sini ke atas terus melintang turun ke bawah ini usus besar. Dari usus besar terakhir tadi dia menuju ke mana? Organ terakhir tadi apa? Anus atau durek. Jadi tadi di video tadi sudah nonton kok. Jadi itu adalah organ yang terakhir. Jadi itu semua adalah organ pencernaan makanan. Ada juga. Selain itu ada lagi yang lain. Ini juga adalah hati.
Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semua. Baik, setelah kalian menonton dan setelah kalian melihat alat peraga yang tadi Ibu sudah sedikit uraikan tentang organ pencernaan makanan, maka kalian lihat di sini Ibu akan membentuk kalian dalam beberapa kelompok. Walaupun kalian sudah seperti ini dilatih dari awal ya, dari pelajaran pertama ya. Jadi dari pelajaran pertama sudah berkelompok seperti ini, tapi ya Bu, Ibu pindahkan Putri sama Alvin, tolong bergeser. Putri sama Alvin pindah. Ya, supaya di dalam satu kelompok itu kalian tuh bisa ada yang kemampuannya pas-pas, ada yang lebih bagus seperti itu ya. Jadi sama rata semua. Terus Diki sama Ari pindah, terus Dedi sama Desi. Oke, udah? Kelompok seperti ini ya. Jadi Ibu, ini kalian lihat sini, Ibu sudah menyiapkan ini adalah bahan ajar dan LKPD yang nanti Ibu akan bagikan sekarang untuk kalian. Jadi ini bahan ajar dan LKPD. Sudah kerja LKPD toh? Ya. Sudah biasa, jadi sudah tidak asing lagi. Jadi tolong dikerjakan dalam kelompok dengan sebaik-baiknya. Ingat untuk berdiskusi ya. Oke, anak-anak, tolong perhatikan. Jadi nanti setelah Ibu kasih ini LKPD dan bahan ajarnya, dibaca baik-baik bahan ajarnya. Terus tadi yang kalian sudah nonton video tadi itu, berarti sudah ada catatan-catatan kecilnya toh. Nah, jadi bisa kalian jadikan referensi untuk kalian berdiskusi bersama mengerjakan ini. Bisa? Bisa Bu Sade? Bisa Bu. Oke. Silakan berdiskusi, harus aktif karena di belakang ada Bapak Ibu guru yang nanti nilai kalian, yang mengobservasi kalian. Jadi ada penilaian keterampilan nanti sebentar. Untuk presentasi terus kalian apa lagi namanya? Diskusi, keaktifan, itu semua dinilai. Silakan. Ini dong ganti siapa? Ganti bunga. Siapa yang ganti bunga? Sandi. Siapa yang sudah ada ini? Tidak jelas nanti tolong tanyakan di Ibu ya. Ada di nomor-nomor berapa yang kalian merasa tidak jelas, itu tolong ditanyakan ke Ibu biar Ibu bisa jelaskan. Kelompok belakang bisa? Langsung dikerjakan di sini. Ya, langsung di dalam. Yang lain mencari, langsung dikerjakan.
Gigi di atas. Dan gigi di bawah. Oke, dipercepat gerakannya. Tulisnya dipercepat ya. Ini sampai nomor berapa ini? Oke, lanjut. Yang lain mencari dari referensinya, baik. Diskusikan dengan kawan, muncul jawabannya. Ya. Semua
dijawab dulu soalnya tadi. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, silakan. Gambar A, logam mulut. B, kerja lidah. C, kerongkongan atau esophagus. D, lambung. E, pankreas. F, usus halus. G, usus besar. H, anus. Oke, baik. Tolong kelompok lain diperhatikan di jawabannya juga. Ya, di LKPD. Nanti sebentar kalian nanti dipersilakan untuk menanggapi ya. Apakah mungkin ada masih kekurangan dari kelompok luar? Lanjutkan. Yang termasuk organ pencernaan utama yaitu rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus atau hidung. Lanjutkan. Yang termasuk organ pencernaan tambahan yaitu pankreas, hati dan empedu. Empat tahap proses makanan masuk ke dalam tubuh manusia. Yang pertama, ingesti yaitu proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Yang kedua, digesti yaitu proses pencernaan makanan. Yang ketiga, absorpsi yaitu proses penyerapan makanan. Yang keempat, defekasi yaitu proses pengeluaran makanan keluar tubuh. Oke, mari wawancaranya dikondisikan ya. Tolong dengar, perhatikan kawan depan. Lanjut. Nama gigi seri. Struktur terdiri atas satu akar. Gigi seri berada di bagian depan, bentuknya tegak dengan tepi yang tajam. Pada orang dewasa ada 8 gigi, 4 gigi di atas dan 4 gigi di bawah. Fungsi gigi seri memotong-motong atau mengerek makanan. Gigi taring berbentuk tinggi dan meruncing seperti taring, terdiri dari satu akar, terletak di sebelah gigi seri, berjumlah 4 buah pada orang dewasa, 2 pada rahang atas dan 2 pada rahang bawah. Fungsi gigi taring mencabik atau merobek atau mengunyah makanan. Gigi geraham struktur berbentuk pipi yang berada di bagian belakang mulut, memiliki 2 akar, terdiri atas gerahan 8 buah dan gerahan belakang 12 buah. Fungsi gigi geraham mengunyah makanan. Lanjutkan. Fungsi kelenjar ludah dalam proses pencernaan makanan. Yang pertama, menghasilkan ludah atau saliva. Yang kedua, berfungsi sebagai pelumas mulut agar tidak kering. Ketiga, membentuk proses penyerap. Keempat, menyelimuti gigi dan bakteri. Kelima, membentuk proses pencernaan makanan. Kelima, fungsi bagian lidah. Fungsi utama lidah sebagai indera pengecap rasa. Yang biru berfungsi untuk mengecap rasa pahit, kuning berfungsi untuk mengecap rasa asam, yang hijau berfungsi untuk mengecap rasa asin, yang merah berfungsi untuk mengecap rasa manis. Struktur dari bagian lambung. Kardik. Lanjutkan, Agnes. Kardik adalah bagian lambung yang berada di paling atas. Bagian-bagian lambung itu kardik, fundus, pilarus. Kardiak, fundus dan pilorus. Lanjut. Struktur dan fungsi 3 bagian usus halus manusia. 212 jari. Bagian terpendek dari usus halus memiliki panjang hanya 25-38 cm. Dua deum berfungsi untuk mengambil makanan yang sudah dengan dicerna dari perut melalui pilorus atau yang membuka dan menutup yang menghentikan makanan lewat dari usus halus dan melanjutkan proses pencernaan. Dikasih kuat lagi suaranya, Agnes. B. Jejunum. Yeyenum bacanya. Jejunum atau usus kosong. Jejunum adalah bagian tengah dari usus kecil yang terletak di antara usus 12 jari atau di jejunum makanan diproses secara kimiawi dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh usus halus. Ileum, usus penyerapan. Bagian ini terakhir adalah
bagian dari usus halus. Ileum adalah tempat sebagian besar nutrisi dari makanan diserap sebelum didorong ke usus besar. Masih? Dilanjutkan. Terdapat 3 bagian usus besar pada manusia. Colon ascendens, colon ascendens, bagian usus besar yang terletak pada sebelah kanan rongga perut. Rongga perut. Dilanjutkan. Colon transversium, bagian usus besar yang melintang dari kanan ke kiri di bagian atas rongga perut. Colon descendens, bagian usus besar yang terletak pada sebelah kiri rongga perut. Demikian dari kami tidak ada yang ingin bertanya atau menanggapi kami. Waktu dan kesempatan kami. Baik. Jadi itu dikasih besar sedikit suaranya. Coba. Dikasih besar sedikit suaranya. Demikian hasil diskusi kami. Tidak ada yang ingin bertanya atau menanggapi waktu dan kesempatan kami dari kami. Baik. Tepuk tangan dulu. Jadi kata teman kalian dari kelompok 2, kalau ada yang ingin menanggapi, ada yang ingin bertanya atau menyempurnakan, dipersilakan. Ada? Ada. Oh, dari sini pas. Dari sana? Pas. Dari sana? Pas. Dari sini? Oh, ada. Oke, jadi dari kelompok berapa? Kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Ya, dari kelompok 3 Deborah mau menanggapi atau bertanya, silahkan Deborah. Tadi kelompok kalian hanya menyebut bagian-bagian lambung tapi tidak dilengkapi dengan fungsinya. Bisakah kalian memberikan fungsi bagian-bagian lambung? Oke, jadi tadi hanya apa? Kata Deborah kelompok 1 cuma bisa apa? Tadi menyebutkan struktur, jadi sudah menyebutkan strukturnya. Fungsinya tidak. Jadi bisa ada tanggapan dari kelompok 1, silakan moderatornya duluan. Dipersilakan materinya untuk menjawab. Bagian berfungsi mencegah asam lambung naik sampai ke kerongkongan. Fundus berfungsi sebagai tempat makanan akan mengalami proses pencernaan, di mana makanan akan dicampur dengan enzim-enzim yang ada di dalam lambung. Pilorus berfungsi mencegah yang sudah menuju ke usus halus agar tidak bergerak kembali lagi ke lambung. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi tadi ada 3 bagian lambung, yaitu apa? Kardia, fundus, dan pilorus. Jadi masing-masing 3 bagian ini punya fungsi dan peranan masing-masing. Oke, baik. Ditutup, di closing moderatornya. Terima kasih atas semua yang telah diberikan kepada kelompok kami. Baik, silakan kembali ke kelompoknya. Tepuk tangan. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tadi ya. Jadi dari LKPD tadi mereka sudah menjawab dan sudah mempresentasikan dengan cukup perhatian. Oke. Kelompok berikut yang mau mempresentasikan, kelompok mana? Tadi ditentukan. Oh iya. Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Oke, silahkan maju ke depan. Silahkan maju ke depan. Cepat, gerakannya dipercepat karena waktu kita terbatas. Dipercepat. Oke. Selamat pagi Bu Guru, dan selamat pagi juga teman-teman. Baik. Jawab, Kang. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi juga Pak Guru, dan selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada pemateri sampai hasil. Gambar A, rongga mulut. B, kelenjar ludah. C, kerongkongan atau esophagus. D, lambung. D, usus besar. E, pankreas.
pankreas, F usus halus, G usus besar, H anus atau dubur, I hati, J empedu. Yang termasuk organ pencernaan utama yaitu rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus atau dubur. Yang termasuk organ pencernaan tambahan yaitu pankreas, hati, dan empedu. 4 tahap proses makanan masuk ke dalam tubuh manusia. Yang pertama, ingesti, yaitu proses memasukkan makanan ke dalam mulut. 2. Digesti, yaitu proses pencernaan makanan. 3. Absorpsi, yaitu proses penyerapan makanan. Yang keempat, defekasi, yaitu proses pengeluaran makanan ke luar tubuh. Struktur dan fungsi gigi. Nama gigi seri. Struktur terdiri atas satu akar gigi seri berada di bagian depan dan ujung tegak dengan tepi yang tajam. Pada orang dewasa ada 8 gigi, 4 gigi di atas dan 4 gigi di bawah. Fungsi memotong akan mengerat makanan. Gigi taring berbentuk tinggi dan runcing seperti taring, terdiri dari satu akar terletak di sebelah kaki seri, berjumlah 4 buah pada orang dewasa, 2 pada rahang atas dan 2 pada rahang bawah. Fungsi mencabik atau merobek atau mengoyak makanan. Gigi geraham, struktur berbentuk pipi yang berada di bagian belakang mulut, memiliki 2 akar, terdiri atas geraham depan 8 buah dan geraham belakang 12 buah. Fungsi mengunyah makanan. 4. Fungsi kelenjar ludah dalam proses pencernaan makanan. Yang pertama, menghasilkan ludah atau saliva. Yang kedua, berfungsi sebagai pelumas mulut agar tidak kering. Yang ketiga, membantu proses menelan. Yang keempat, melindungi gigi dari bakteri. Yang kelima, membantu proses pencernaan makanan. Nomor 5, fungsi bagian lidah. Biru berfungsi untuk mengecap rasa pahit, kuning berfungsi untuk mengecap rasa asam, hijau berfungsi untuk mengecap rasa asin, merah berfungsi untuk mengecap rasa manis. Nah, jadi itu kan berdasarkan gambar di situ Ya, Jadi ada bagian-bagian lidah itu sudah ibu kasih warna-warna. Jadi ada bagian pangkal, ada bagian ujung, terus ada bagian apa? Samping itu. Jadi itu mengenai fungsi lidah. Coba dikasih kawan yang lain lanjut. Kawan yang lain lanjut. Supaya semua kelompok bisa aktif. Tadi sudah sampai nomor berapa? 6. Oke, lanjut. Kardiak adalah bagian lambung yang berada di paling atas. Bagian ini berbandar langsung dengan esophagus. Pada bagian ujung kardiak terdapat otot yang berbentuk seperti cincin dan berfungsi untuk mencegah asam lambung naik sampai ke jangkauan. Fundus adalah bagian atas yang ada di lambung, berbentuk melengkung dan berada di sisi bawah. Makanan yang sudah melewati bagian kardiak akan bergerak masuk menuju fundus. Pada bagian ini makanan akan mengalami proses pencernaan. Selain itu, makanan juga akan bersambung dengan usus-usus yang ada di dalam lambung. Pilorus bagian atau struktur paling aktif lambung memiliki nama pilorus. Fungsinya adalah untuk mencegah tim yang sudah menuju ke usus halus, mencegah dilakukan supaya tim tidak bergerak kembali dari sebelumnya. Oke. Masih ada? Itu sudah sampai di usus. Tadi sampai di mana? Lambung. Nah, lanjut kawan yang lain. Ya. Lanjut.
adanya usus halus dan melanjutkan proses pencernaan. Gundengan adalah empedu kaki dan pankreas untuk membantu mencerna makanan. Jajanan usus kosong terjadi dalam gundengan. Jejunum adalah bagian tengah dan usus kecil yang terjadi di usus 12 jari. Duodenum dan ileum di jejunum, makanan diproses secara kimiawi dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh usus halus, lalu dibawa dengan cepat dengan fermentasi fotosintesa berasal dari ileum. Ileum usus penyerapan terjadinya 4 meter. Bagian yang terakhir ini adalah bagian terpanjang dari usus halus. Ileum adalah tempat bagian dasar nutrisi dan makanan diserap sebelum dibuang ke usus besar. Baik, lanjut. Masih satu nomor yang terakhir. Silakan. Kasih kawan lagi satu orang. Tiga bagian usus besar pada manusia. Kolom ascendent, bagian usus besar yang terletak pada sebelah kanan pada perut. Kolom transversum, bagian usus besar yang menyimpang dari kanan ke kiri bagian atas leher. Kolom descendent, bagian usus besar yang terletak pada sebelah kiri bagian kiri. Oke, baik. Itu silakan moderator. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada dari teman-teman yang ingin menambahkan atau menanggapi, kami berikan waktu dan kesempatan. Baik, ada yang mau menanggapi? Pas semua? Ya. Kelompoknya Diki di belakang? Pas juga. Oke, baik. Silakan ditutup. Moderator. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Demikian dari kami. Presentasi ini kami tutup. Baik, tepuk tangan buat semua. Baik, itu presentasi yang bagus dari kelompok satu. Ya, jadi sudah ada 2 kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi pada hari ini. Oke, karena kita terbatas oleh waktu, jadi mungkin terakhir satu kelompok. Dari kelompok mana? Ini sudah, depan. Belakang. Depan. Silakan maju ke depan. Di depan. Begini kalau sudah. Selamat siang Bu, selamat siang Kak, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pemateri saya persilakan. 1. Identifikasilah variabel pencernaan. Dikasih kuat suaranya. Lubang mulut. B. Lubang lidah. C. Kerongkongan atau usus halus. D. Lambung. E. Pankreas. F. Usus halus. G. Usus besar. H. Anus atau duduk. Arti. C. Kasih besar lagi suaranya. Organ pencernaan besar. Lubang mulut. Kerongkongan. Lambung. Usus halus. Usus besar. Anus atau duduk. Proses pengeluaran yang akan terjadi. 3. Struktur dan fungsi gigi. Rumah gigi struktur terdiri atas satu akar gigi seri berada di bagian depan bersama tetap dimasuki minyak tajam ada asap Tolong yang perhatikan. gigi
yang atas dan 2 pada yang bawah. Fungsi mencari dan menyebabkan kedua yang sama. Yang ini perubahan. Bukti yang berbeda Oke, dilanjutkan. Kalau bisa kawan yang lain lagi. Dikasih keluar suaranya, dikasih kuat supaya teman-teman yang lain di belakang bisa dengar. 5. Fungsi bagian lidah. Fungsi utama lidah sebagai indera pengucap asal terasa. A. Biru berfungsi untuk mengucap rasa pahit. B. Kuning berfungsi untuk mengucap rasa asam. C. Hijau berfungsi untuk mengucap rasa asin. D. Merah berfungsi untuk mengucap rasa manis. Enam. Struktur lambung manusia terdiri atas 3, yaitu A. Kardia berfungsi mencegah asam lambung naik sampai ke ronggongan. B. Fundus berfungsi sebagai tempat makanan agar mengalami proses pencernaan di mana makanan akan bercampur dengan enzim-enzim yang ada di dalam lambung. C. Pilorus berfungsi mencegah kim yang sudah menunjuk ke usus halus agar tidak bergerak kembali lagi ke dalam. 7. Usus halus manusia berfungsi untuk mencerna makanan dan mengabsorpsi sari makanan dan terdiri atas 3 yaitu baca baik-baik Garek. usus 12 jari atau Duodenum. usus penyerapan atau jejunum, dan usus kosong atau endem. Baik, bagi satu nomor. Usus besar atau kolon terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kolon ascender, kolon transversum, dan kolon descendent. Oke, jadi itu sudah 8 nomor. Silakan moderator. Demikian presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya atau menambahkan, saya persilakan. Baik, ada yang mau bertanya? Atau menambahkan? Pas, Bu. Oke, baik. Di closing, ditutup. Demikian presentasi kami. Sampai jumpa di lain waktu. Baik, tepuk tangan untuk sampai jumpa di lain waktu ya di pertemuan selanjutnya nanti. Oke, baik. Jadi tadi sudah cukup ya. Bila beberapa kelompok mempresentasikan hasil di diskusi. Oke, masih semangat? Masih. Tepuk tangan untuk semua dulu. Oke, baik. Jadi masih semangat. Terima kasih. Kalau begitu, setelah ini Ibu akan memberikan sedikit penguatan untuk materi kalian pada hari ini, sekaligus kalian bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Oke, baik, tolong perhatikan. Ya, tolong perhatikan, Ibu akan memberikan sedikit penguatan untuk materi kita pada hari ini, yaitu tentang organ pencernaan makanan. Jadi dari depan ya. Jadi bisa dilihat dibaca kan? Bisa. Oke, jadi kita hari ini tentang organ pencernaan
identifikasi organ pencernaan makanan. Jadi organ pencernaan makanan itu terbagi atas berapa? Ada berapa bagian? Dua bagian. Yang pertama adalah organ apa? Organ utama. Oke, jadi yang pertama namanya organ utama. Organ utama itu biasa disebut juga dengan apa? Saluran pencernaan. Biasa juga disebut dengan saluran pencernaan. Kenapa dia disebut saluran pencernaan? Karena di dalam organ-organ ini dilewati oleh makanan. Yang kedua namanya adalah organ apa? Tambahan. Nah, organ tambahan ini biasa disebut juga dengan kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan. Organ pencernaan utama tadi apa? Mulut, kerongkongan, terus lambung, halus, Oke, jadi itu dilewati oleh makanan dari mulut, terus kemudian kerongkongan, kemudian lambung, kemudian usus halus, usus besar, kemudian organ tambahannya tadi ada 3 yaitu apa? Yang warna hijau ini ya. Oke. Terus yang berikut adalah mengenai apa? Proses makanan masuk ke dalam apa? Tubuh. Itu ada 4 tahap, yaitu yang pertama apa? Ingesti. Ingesti ini adalah proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Yang kedua apa? Digesti. Apa artinya digesti? Proses pencernaan makanan, memasukkan makanan. Digesti apa? Proses pencernaan makanan. Proses Pencernaan. Oke, yang ketiga namanya absorpsi, yaitu Penyerapan makanan. Dan yang terakhir namanya adalah defekasi. defekasi. Oke, jadi ada 4. Dan memasukkan ingesti, kemudian dicerna di dalam, namanya adalah digesti, kemudian diserap, absorpsi, dan terakhir namanya apa? Defekasi. Yaitu pengeluaran. Ini kemarin buat. Oke, yang berikut yang kalian bahas tadi adalah yang ketiga yaitu tentang apa? Gigi. Nah, jadi gigi ini ada 3 macam. Ada 3 macam yaitu gigi sensori, terus gigi tarik, kemudian gigi geraham. Jadi ada gigi seri, gigi tarik, dan juga gigi geraham. Masing-masing memiliki fungsi. Gigi seri ini adalah untuk gigi tarik ini untuk Merobek kemudian ini gigi geraham untuk mengunyah makanan. Terus yang berikut lagi. Yang berikut adalah tentang fungsi dari kelenjar ludah. Oke. Fungsi dari kelenjar ludah ini apa? Oke, 1 orang siapa? Oke. Apa fungsi dari kelenjar ludah? menghasilkan ludah atau saliva. Satu-satu Deborah. Ya, jadi menghasilkan ludah atau saliva yang berperan dalam proses pencernaan makanan. Ya, jadi kalau sudah ada ludah, itu makanan tidak bisa apa? Dicerna. Coba kalian tidak punya lidah bisa ludah maksudnya ya. Oke, jadi yang berikut setelah ludah kita beralih ke lidah. Nah, jadi lidah ini adalah indera apa? Pengecap rasa. Pengecap. Jadi dengan lidah kita bisa merasakan rasa dari makanan itu. Jadi tadi dalam RKPD itu ada bagian. Kalau pangkal lidah itu warna biru, itu dia berfungsi untuk apa? Untuk apa? Mengecap rasa pahit. Kemudian ujung lidah mengecap rasa manis. Kemudian samping bawah itu mengecap rasa asin. Rasa apa? Asin. Terus yang samping atas mengecap rasa asam. Oke, asam. Jadi itu untuk lidah. Terus yang berikut kita lanjutkan adalah tentang apalagi setelah Struktur lambung.
dan pilorus. Kardiak ini dia memiliki fungsi utama dari kardiak itu adalah ada mencegah asam lambung naik sampai ke kerongkongan. Jadi dia mencegah asam lambung itu tidak naik ke dalam kerongkongan. Terus fundus ini adalah tempat penghasilan enzim. Jadi fundus ini tempat penghasilan enzim yang nanti berperan dalam proses pencernaan kimia nanti di lambung. Terus yang berikut pilorus ini kalau di lambung ini dia di bagian bawah. Jadi kardiak bagian atas ini dia punya fundus, ini pilorusnya di bagian bawah. Ini nanti sambungannya ke usus. Jadi kenapa fungsi dari usus ini adalah dia menjaga supaya kalau makanan itu dalam bentuk kimia itu kalau sudah masuk ke usus halus dia tahan di sini, makanan tidak kembali lagi ke lambung. Bisa? Oke. Jadi itu mengenai lambung. Terus yang berikut adalah mengenai usus halus. Oke, jadi usus halus juga ini fungsinya adalah berperan dalam proses pencernaan makanan. Jadi dia juga seperti pada lambung, dia menghasilkan enzim-enzim yang nanti berperan dalam proses pencernaan kimia. Kita nanti bahas di pertemuan kali berikut. Jadi usus halus ini strukturnya yaitu dia juga terdiri atas tiga bagian. Yaitu yang pertama namanya usus 12 jari atau namanya duodenum. Coba ulang. Duodenum. Nah, yang kedua namanya usus penyerapan. Oke, usus penyerapan tulisannya di situ jejenum, bacanya yeyenum. Ulang. Oke, yang ketiga namanya usus apa kok? Usus kosong. Usus kosong ini biasa disebut dengan ileum. Ulangi. Oke, baik. Itu usus halus dan yang terakhir. Yang terakhir adalah usus besar. Jadi usus besar ini strukturnya juga. Fungsi dari usus besar itu dia berfungsi dalam proses penyerapan air. Ya, jadi dia berfungsi dalam proses penyerapan air. Dia juga punya tiga bagian yaitu yang pertama namanya apa? Kolon ascendens. Oke, kolon ascendens ada yang sebenarnya oke. Terus yang kedua namanya Kolon transversum. kolon transversum. Terus yang ketiga namanya Kolon descendens. kolon descendens. Jadi tolong perhatikan di sini. Ini usus besarnya tadi. Ya. Jadi yang kolon yang pertama ascendens itu adalah dari bawah ini ke atas. Ada di samping apa? Samping mana? Kalau ibu punya kanan. Terus ini yang apa? Kolon apa? Transversum yang melintang pada bagian atas rongga ke. Terus ini yang terakhir adalah kolon apa? Descendens. Jadi dia turun dari atas ini ke bawah menuju ke rektum. Oke. Bisa paham sampai di sini anak-anak? Bisa. Oke. Stop. Baik anak-anak sekalian, tadi ibu sudah memberikan sedikit penguatan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ibu sekarang mau meminta dari kalian, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang mau? Oke, Agnes silahkan. Berdiri ya, Agnes. Baik Bu, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah tentang organ-organ pencernaan makanan. Oke, kesimpulannya adalah tentang organ-organ pencernaan makanan. Tepuk tangan buat Agnes. Silakan duduk. Oke, ada yang masih mau menambahkan? Oke, Deborah silakan berdiri. Baik, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu organ pencernaan makanan. Organ pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu organ utama atau saluran pencernaan terdiri atas rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus atau dubur. Yang kedua adalah organ tambahan atau kelenjar pencernaan, ya terdiri atas empedu, pankreas, dan hati. Oke, baik, bagus sekali ya. Tepuk tangan. Menjawab untuk kesimpulan pembelajaran
pelajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini kita belajar khusus tentang organ pencernaan makanan pada manusia ya. Jadi organ pencernaan manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Jadi organ pencernaan utama itu terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, terus usus halus, usus besar, dan terakhir di halus atau dubur. Dan organ pencernaan yang kedua adalah organ pencernaan tambahan. Ya, disebut juga dengan apa? Kelenjar pencernaan. Dari di atas tiga yaitu hati, pankreas, dan juga empedu. Oke, baik. Terima kasih anak-anak sekalian. Tepuk tangan untuk semua dulu. Baik. Setelah ini, Ibu berharap ada yang bisa kalian dapatkan ya. Kalian dapatkan dalam pembelajaran kita hari ini. Tidak sia-sia hilang begitu saja ya. Bisa? Oke. Untuk tahap selanjutnya, kalian bisa mengumpulkan LKPD. Bisa mengumpulkan LKPD. Salah satu orang Oke, baik. Untuk ketua kelas, ketua kelasnya tolong dikumpulkan LKPD di depan sini. Bisa? Langsung bergerak cepat. Waktu kita terbatas. Cepat-cepatan ya. Cepat dikumpulkan LKPD-nya. Dan untuk presentasi kalian hari ini, Ibu sangat bersyukur, berterima kasih. Yang terbaik itu dari kelompok 2, tangan. Bukan berarti yang lain tidak bagus ya. Jadi semua bagus ya. Oke anak-anak sekalian, setelah ini Ibu akan memberikan tes untuk kalian. Jadi kalian mengerjakan soal pilihan ganda, soalnya langsung ditampilkan di depan slide. Kalian langsung kerja. Jadi tidak ada waktu untuk berbisik-bisik di kawan apa kiri kanan tidak. Ya, jadi nomor 1 silakan dijawab, nomor 2 silakan dijawab, dan seterusnya. Ada di depan sini ya, Ibu bagikan. Satu orang bantu Ibu untuk menghemat waktu. Kita menghemat waktu, satu orang bisa bantu Ibu untuk bagi. Tolong dipercepat, dipercepat. Oke, baik. Buku-bukunya dirapikan, semua ditutup. Mau catatannya, mau bahan ajarnya, hadiah edukasi, mau buku paketnya dirapikan semua, dirapikan. Ya, jadi walaupun kalian tesnya di grup seperti ini, tapi tidak ada apa namanya? Nyontek. Jadi tidak nyontek, tidak lihat di kanan kiri kanan, ditutup ya. Bisa kerjanya? Bisa. Jadi kita mulai ya. Nah, ini Bapak Ibu guru observer ada banyak, jadi tidak ada yang bisa menyontek atau melihat punya teman. Oke, nomor 1, silakan. Ya.
Nomor berapa ini? Oke. Sudah Bu. Lanjut nomor 7. Tadi ada di lengkapnya deh ya? Ya, Bu. Struktur gigi. Yang mana? Urutan dari dia fungsinya apa? Dari depan, tengah, belakang. Sudah? Sudah. Diki lagi ini siapa? Siapa namanya? Nah, perhatian ke depan ya. Terus yang berikut. Ini nomor berapa? 8. Oke, terakhir. Sudah? Oke, ketua kelas tolong dikumpulkan pekerjaan temannya. Tunggu. Oke, baik anak-anak sekalian, tadi kalian sudah melakukan tes ya. Tes akhirnya tadi sudah mengerjakan soal dalam bentuk soal pilihan ganda tadi ya. Gampang atau tidak? Gampang kalau belajar ya. Kalau tidak belajar juga sama dengan. Oke, baik. Untuk pembelajaran hari ini apakah menyenangkan anak-anak? Menyenangkan. Betul, Apakah menyenangkan? Bu. Kenapa menyenangkan? Karena apa? Karena ada? Video. Oh, ada video. Baik, dari Deborah bilang ada video. Ada lagi yang lain? Hah? Ada apa lagi? Ada torsonya, ada videonya. Oke, baik, terima kasih. Ada yang kalian tidak mengerti hari ini? Berarti minggu depan Ibu tanya kembali materi hari ini. Ibu yakin dan Ibu berharap kalian bisa menjawab. Karena semua bilang sudah mengerti. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Berdiri semua. Berdiri semua, oke. Berdiri semua. Bisa? Oke. Tepuk semangat. Oke, baik, terima kasih datang semua. Jadi, pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Ibu berharap setelah sampai di rumah nanti, ya selesai pembelajaran kita hari ini, pulang ke rumah jangan lupa untuk dibaca materi untuk pertemuan kali berikut. Jadi masih tentang sistem pencernaan manusia. Materi kali berikut itu adalah kita akan menuju ke mekanisme pencernaan, yaitu tentang pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Jadi tolong itu dibaca-baca di rumah. Bisa anak-anak? Bisa. Oke, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Satu orang berdoa. Orang yang sama lagi, yang lain lagi. Yang lain. Dua bapak kami juga tidak apa-apa, ayo. Hai sini. Ayo. Cepat. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih yang sudah memimpin kita dalam doa. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat siang anak-anak. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.